Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Islamnya Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Di kemudian hari ia termasuk golongan ahli zuhud dan ulama besar pada zamannya. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, Abu Dar memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, namun ia menyimpannya. Ketika pertama kali mendengar kabar kenabian Muhammad SAW, Abu Dar mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu. Ia berkata kepada saudaranya, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadaku dari langit, maka selidikilah ia dan dengarkan dengan baik-baik katanya. Saudaranya pun pergi ke Mekah, dan setelah menyelidiki di sana, ia pun kembali dan melaporkan, aku melihat ia memerintahkan agar melaksanakan kebiasaan baik dan berakhlak mulia. Dan aku mendengar ucapan yang sangat indah, namun bukan ucapan syair dan ucapan ahli sihir. Abu Dar radhiyallahu anhu tidak puas dengan berita saudaranya itu, sehingga ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Pada saat itu, ia belum mengenal wajah Nabi Muhammad SAW, dan ia menduga tidak aman baginya jika menanyakan tentang Nabi kepada orang-orang. Hingga petang ia masih menyelidikinya. Ketika itu, Ali radhiyallahu anhu melihat seseorang musafir asing. Pada masa itu, menjadi kebiasaan para sahabat untuk memperhatikan para musafir, orang-orang miskin, orang-orang asing, lalu memenuhi hajat mereka. Ali radhiyallahu anhu pun mengajaknya ke rumahnya dan melayaninya. Ali radhiyallahu anhu merasa belum perlu bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya, dan musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. Pada pagi harinya ia kembali ke masjid dan menyelidiki lagi tanpa mengetahui apapun dan tidak bertanya kepada siapapun. Mungkin hal ini disebabkan berita permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW telah tersebar luas. Nabi Muhammad SAW dan siapa saja yang berani menemui beliau akan diganggu oleh mereka. Mungkin ia berpikir bahwa ia tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya karena gangguan yang mungkin tiba-tiba menimpanya, sehingga ia tetap menyendiri. Pada sore hari kedua, Ali radhiyallahu anhu berpikir, musafir yang terlantar ini pasti ada tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi, maka ia mengajak kembali tamunya menginap di rumahnya. Malam telah berlalu, Ali radhiyallahu anhu masih belum sempat bertanya kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu memberanikan diri bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Setelah meminta Ali bersumpah dan berjanji akan menjawab jujur setiap pertanyaannya, barulah Abu Dar radhiyallahu anhu mengutarakan maksud Ali radhiyallahu mengutarakan maksudnya. Dan Ali radhiyallahu anhu pun berkata, sungguh beliau adalah utusan Allah. Jika esok pagi aku pergi, ikutilah aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Namun jika para penentang mengetahui hubungan kita, jumlah mereka sangat banyak dan berbahaya. Agar tidak dicurigai, jika ada bahaya yang mengancam, aku akan pura-pura buang air atau memperbaiki sepatu. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menungguku, agar perjalanan kita tidak diketahui oleh orang. Keesokan paginya, Ali radhiyallahu anhu dan musafir itu tiba di rumah Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi. Mereka berbincang-bincang dengan beliau, dan pada saat itulah Abu Dar radhiyallahu anhu masuk Islam. Selanjutnya, karena Rasulullah SAW sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa Abu Dar radhiyallahu anhu, beliau melarangnya agar tidak menunjukkan keislamannya di muka umum. Beliau bersabda, pulanglah ke kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan kamu boleh kembali ke sini jika kami telah menang. Jawab Abu Dar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini di hadapan orang-orang yang tidak beriman itu. Lalu ia segera pergi ke Masjidil Haram dan dengan suara lantang ia berteriak,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu selesai mengucapkan kata-kata tersebut, orang-orang menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya terluka hebat, bahkan ia hampir menemui ajalnya. Untunglah paman Nabi Muhammad SAW, Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika itu belum masuk Islam, melindungi Abu Dar dengan tubuhnya sambil berteriak, "Kalian sungguh dolim, orang ini orang Ghifar. Kabilah ini tinggal di antara jalan menuju Sam. Perniagaan kalian dan segala urusannya adalah dengan negeri Sam. Jika ia mati, jalan atau lalu lintas ke Sam akan tertutup bagi kita." Ucapan itu menyadarkan orang-orang yang memukulinya. Memang benar bahwa semua keperluan mereka datang dari Sam. Jika jalur itu tertutup, itu adalah bencana bagi mereka. Akhirnya mereka meninggalkan Abu Dar radhiyallahu anhu. Pada hari yang kedua, Abu Dar radhiyallahu anhu mengulangi perbuatan yang sama. Ia pergi ke Masjidil Haram dan meneriakkan kalimat tauhid di hadapan orang-orang banyak. Orang-orang yang membenci ucapan itu pun kembali memukulinya. Dan pada hari itu Abbas radhiyallahu anhu jugalah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati maka jalur perdagangan mereka akan tertutup. Walaupun Rasulullah SAW menasihati Abu Dar radhiyallahu anhu agar tidak menunjukkan keislamannya, semangatnya yang tinggi untuk memperlihatkan yang hak telah merasuki jiwanya. Ketika agama yang hak ini telah merasuki jiwa seorang, maka tidak ada alasan baginya untuk menutupinya dari siapapun. Adapun larangan Nabi Muhammad SAW adalah karena rasa sayang beliau kepadanya. Khawatir kalau Abu Dar radhiyallahu anhu tidak dapat mampu menanggung penderitaannya. Tidak ada sedikit pun perasaan menentang Nabi Muhammad SAW dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam kisah-kisah yang berikutnya. Dalam menyebarkan agama, Nabi SAW sendiri telah banyak menderita. Oleh karena itu, Abu Dar radhiyallahu anhu memilih untuk mengikuti penderitaan Nabi Muhammad SAW, bukan menerima kemudahan yang beliau berikan. Inilah penyebab urusan agama dan urusan dunia para sahabat cepat meningkat dan menang di setiap medan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja berarti berada di bawah naungan bendera Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan semangat mereka, dan tidak satupun kedzaliman yang dapat menghentikan syiar agama pada diri mereka. Demikianlah saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apa yang telah kita dengarkan kita ambil hikmahnya dan kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.